Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh yang sebelah kanan saya melambaikan tangan kepada yang jemaat Tuhan sebelah kiri ya. Demikian juga sebelah kiri, sampaikan tangan. Shalom, selamat pagi ya. Saya juga akan menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom, selamat pagi. Di bulan yang baru ini kita percaya berkat Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Kesehatan dan kekuatan Tuhan akan terus beserta dengan kita. Mari sama-sama saya mengajak kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita bersyukur buat apapun yang sudah kita lewati. Sepanjang bulan Agustus kemarin bahkan sampai di hari yang keempat ini, bulan September. Dia begitu baik buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu setiap rancangan Tuhan bagi hidup kami adalah yang terbaik. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, seluruh pelayan Tuhan bersama dan jemaat-Mu, kami sepakat bersama untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Untuk mengagungkan Engkau, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yang memberikan kami kemenangan pada kemenangan. Dan pada hari ini ketika kami datang dengan segala persoalan dan permasalahan kami sepakat mau menanggalkan itu dan kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan yang ingin menghalangi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami sepakat bersama tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah hanya roh pujian dan penyembahan, roh Allah, roh kudus yang hidup itu mengurapi setiap kami. Sehingga ada sukacita yang melimpah hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama Tuhan. Yang siap beribadah katakan amin. Boleh kasih tos kiri kanan dan katakan Tuhan kita luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari bersama katakan, kami datang bawa pujian. Amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yuk lagi katakan, kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yuk sekali lagi katakan, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Katakan satu suara. Suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan, kami datang bersama Tuhan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
lagi suarakan suaramu kepada Tuhan. Amin. Gloria, Terima kasih. Gloria, Ya. besar Tuhan. Amin. Ditinggikan pujinya. Ya. Gloria, Lagi bersama katakan Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Lagi katakan besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Yuk sama-sama berikan sorak-sorai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan. Lagi katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. muliakan Tuhan. Yuk boleh kaum bapak-bapak katakan Amin. Yes. Mari katakan muliakan Tuhan. Yuk kaum wanitanya mana? Ya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian. Ya. Mari bersama katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap karya Tuhan atas hidup kami. Buat setiap salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat, amin, bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. mulia. Terima kasih Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah. Mari bersama beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Engkau mulia Tuhan. Oh Tuhan, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus
Yesus, ku sembah Kau. Mari berikan pujian pengagungan bagi Allah kita. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau berkuasa. Amin. Mulia segala bangsa. Oh, haleluya. Mari sorak haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Mari dari hatimu sampaikan mazmurmu bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau kudus. Amin. Mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Lagi katakan ku sembah. Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau yang kudus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Pujilah Tuhan dengan suaramu. Pujilah Tuhan dengan tepuk tanganmu. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Karena anak domba Allah telah menang, memenangkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, Yes, amin. hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Haleluya Yesus. Sorak-sorai bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu bagi setiap kami. Amin. Kami dimenangkan dan terus kami dimenangkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Amin. Hari ini kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Iya. Firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk setiap kami terus melangkah maju dan ada di tracknya Engkau Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Iya. Dan setiap telinga yang mendengar pagi hari ini menangkap pesan Tuhan utuh. Dan setiap kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan kami pengertian yang benar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya saudara? Haleluya. Nah, puji Tuhan. Ya kita ketemu kembali. Dan sekarang sudah bulan September tanggal 4. Jadi untuk tahun 2022 sudah hanya tinggal 4 bulan kurang 4 hari. Nah, jadi kita sudah mau dekat-dekat, mau menyeberang lagi ke tahun 2023. Ya. Jadi kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita boleh bernapas, ya itu harus kita syukuri, ya.
karena itu semua adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya dinas ke Kalimantan Timur. Tadinya saya memang pernah dinas di sana selama 4,5 tahun. Dan minggu lalu kembali lagi, ya boleh saya berulang lagi ke sana. Nah, terus dalam pelaksanaan tugas saya harus juga ke Penajam, yaitu Kabupaten Pasir Utara, calon ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, jadi saya berusaha juga untuk bagaimana sesungguhnya itu calon ibu negara Republik Indonesia. Jadi dari Penajam itu kira-kira ke titik nolnya itu ada perjalanan 1,5 jam. Jadi sebelum kami berangkat ke sana, Ketua Pengadilan Negeri Penajam itu mengatakan kepada saya, waduh Pak, panas betul di sana katanya, luar biasa panasnya. Oh saya pikir dalam hati saya gimana ya, kira-kira panasnya begitu. Nah, begitu kami sampai di sana, padahal kalau di luar hari Minggu atau hari libur, tidak boleh masuk dengan alasan karena sekarang ini masih bekerja ya memperbaiki atau membuat jalan-jalan baru di sana. Nah, jadi kami coba usaha bagaimana untuk bisa kita masuk ke sana itu. Nah, lalu ya kita berusaha untuk mendekati penjaganya bagaimana cara kita ini. Nah lalu kami diizinkanlah untuk masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wah betul loh, luar biasa. Kok luar biasa panasnya. Kayak betul-betul kita direbus. Nah, jadi belum lama kita di sana, wajah itu sudah merah padam. Nah, jadi air itu langsung dipompa keluar dari tubuh, basah, mohon maaf, basah semua itu kaos saya sudah. Wah, saya pikir luar biasa panasnya di titik nolnya itu. Nah, jadi mungkin titik nolnya itu diambil persis, jadi apalagi kami waktu itu persis tengah hari, jadi matahari juga dari atas, terus juga wah begitu langsung. Nah, saya juga bersyukur. Ya sekalipun belum ibu kota belum pindah ke sana, tapi saya sudah juga ya dalam sejarah hidup saya bahwa saya sudah pernah saya ke calon ibu kota. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang juga pernah saya kemukakan. Mulai dari bulan Juni sampai pada hari ini, ya saya terus juga sibuk ya dalam pekerjaan dan juga karena saya harus berangkat terus keluar kota. Nah, kami berangkat hari Selasa, hari Jumat kembali. Dan hari Kamis malam saya sudah dapat perintah lagi, ya, saya harus ikut rapat lagi di Depok. Nah, mulai hari Jumat sampai Sabtu. Aduh, saya pikir gimana? Padahal saya masih dalam perjalanan, ya, maka saya, ya, disitulah artinya untungnya perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, sekalipun saya masih dalam perjalanan, ya, saya dapat juga mengikuti ya rapat yang ada di
Depok. Nah, jadi hanya kira-kira ada, karena kami sudah akan naik pesawat, jadi saya tidak dapat mengikuti rapat itu ya sekitar 20 menit. Nah, jadi saya sudah tinggalkan 20 menit sebelum berakhir. Nah, jadi yang saya maksud di situ luar biasa memang perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi mari juga perkembangan teknologi ini juga harus tetap kita ikuti ya, dalam perkembangan ya, juga dalam iman percaya kita ya, supaya kita tidak ketinggalan, tidak tergiling. Nah, yang saya maksud di situ bahwa sekarang ini tanpa kita datang ke sesuatu tempat atau tanpa kita datang ke gereja, kita telah dapat melakukan persekutuan. Kita telah dapat melakukan pertemuan ya, yang disebut secara virtual atau daring. Nah, luar biasa. Nah, tanpa kita harus pergi, kalau kita pergi harus juga masih mengeluarkan ongkos, mengeluarkan biaya, paling tidak mengeluarkan ya BBM atau bensin ya, kalau kita mau naik motor. Tapi kalau kita ibaratnya naik Grab ya kita harus mengeluarkan uang lagi. Nah, tetapi sekarang ini ya, dalam persekutuan kita, apakah itu yang disebut dengan komsel gabungan ya, atau doa pada setiap hari Selasa, kita akan dapat melakukannya sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing ya. Jadi kita tetap dapat ya mengikuti. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha ya, karena adanya pertemuan-pertemuan yang seperti itu ya akan memotivasi kita ya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena menjalin hubungan dengan Tuhan itu begitu sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Karena ya sebagaimana juga dapat kita ketahui, jika dalam hidup kita ini bahwa di antara sesama kita boleh menjalin hubungan dengan baik ya, maka membuat ya kedekatan hati kita dan silaturahmi di antara kita. Nah, kepada Tuhan juga begitu Saudara ya, bahwa kita juga perlu untuk selalu dekat dengan Dia. Nah, jadi apabila kita selalu dekat dengan Tuhan ya, maka Tuhan begitu akan merasa senang ya, sebagaimana kita juga kalau kita sering bertemu ya, maka kita akan akrab dalam perhubungan kita. Kepada Tuhan juga sama halnya seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berusaha ya. Mari kita tetap berusaha untuk mengadakan pertemuan ya. Baik itu secara daring atau virtual, baik itu juga secara fisik seperti keadaan kita pada hari ini. Karena itu sangat sekali lagi sangat membuat hati Tuhan senang. Nah, kalau hati Tuhan senang ya, maka Dia akan selalu mengalirkan berkat-Nya. Ya. Nah, dan berkat di sini jangan kita hanya terfokus kalau dikatakan berkat, oh itu hanya duit, bukan. Ya,
berkat itu yang paling utama adalah berkat damai sejahtera. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita ini boleh mengalami damai sejahtera, apapun yang kita kerjakan, ya, kita mengerjakannya ya dengan baik dan tidak akan merasa berat. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan melakukannya dengan hati yang penuh tulus, ya, sehingga perasaan kita akan senang. Nah, jadi mari kita usahakan ya sekali lagi dekat dengan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, firman Tuhan yang menjadi pokok pembacaan kita hari ini yaitu di dalam Matius 15, ya. Kita akan baca mulai dari ayat ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Ya. Untuk firman Tuhan, mari kita baca secara bergantian. Ya. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, ya. Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Semua kita sudah siap? Ya. Nah, mari kita baca secara bergantian. Lalu Yesus pergi dari situ meningkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, tetapi teristimewa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perikop ini sudah sering kita baca, apakah itu dibaca di rumah ataupun di mana kita sedang membaca firman Tuhan, atau mungkin juga mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi kalau kita perhatikan peristiwa yang terjadi dari apa yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi saya ingin memberikan suatu pandangan bagi kita, ya. Jadi ayat yang pertama itu tadi, di mana tadi ayat yang pertama itu dikatakan lalu Yesus pergi dari situ. Nah, dari situ itu dari situ mana maksudnya? Dan kemudian dikatakan meningkir
ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, lalu pertanyaannya, di daerah manakah kejadian ini? Apakah setelah Tuhan Yesus sewaktu di Tirus atau sewaktu sesudah di Sidon? Nah, untuk itu kita harus perlu mengetahuinya. Nah, saudaraku, maka di dalam membaca firman Tuhan, ya, mari kita jangan dipenggal-penggal. Jadi maksudnya kita harus juga membaca ayat-ayat yang sebelumnya dan juga ayat-ayat yang sesudahnya dan juga petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, di dalam perikop itu, di sana dikatakan bahwa judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Di bawahnya kalau di dalam Alkitab kita yang ada dalam HP, di situ ada di dalam kurung dikatakan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nah, ini juga dapat merupakan suatu petunjuk kepada kita, ya, bahwa apa yang dijelaskan di dalam perikop ini tadi juga dijelaskan dalam perikop yang ada ditunjuk, ya, dalam Alkitab kita yang ada di dalam HP yang saya katakan tadi. Nah, jadi dengan adanya penunjukan di sana itu Markus 7, ya, ayat 24 sampai 30. Jadi ceritanya itu, peristiwa ini juga dicatat di sana. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita mencoba melihat di dalam, ya, Markus 7 ayat 24 dikatakan di sana begini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Nah, jadi dijelaskan lagi di sini, ya, tentang peristiwa itu tadi adalah terjadi sewaktu dia masih di Tirus, belum sampai ke Sidon. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mari kita membaca sebelum perikop ini, di manakah Tuhan Yesus sebelumnya, ya. Lalu di dalam Matius 14 ayat 34, nah, di sana dikatakan firman Tuhan begini. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Nah, jadi suatu ketika Tuhan Yesus dia menyeberang, ya, di Tasik Galilea. Lalu setelah sampai mendarat, maka sampailah dia di Genesaret. Setelah dia sampai di Genesaret, bahwa Tuhan Yesus di sana melakukan penyembuhan-penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit. Nah, setelah beberapa hari dia ada di Genesaret tadi, lalu dari situ, nah ini maksudnya Genesaret, itulah yang ditunjuk dari situ, maksudnya dari Genesaret dia berangkat menuju Tirus. Nah, jadi peristiwa sewaktu Tuhan Yesus masih ada di Tirus, datanglah seorang perempuan Kanaan. Ya. Datanglah seorang perempuan Kanaan menemui dia. Nah, jadi dikatakan tadi sewaktu perempuan Kanaan itu datang, dia terus mengikut Yesus dan dia berdoa terus, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah
di sana dikatakan adalah dalam pembacaan tadi adalah seorang perempuan Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu luas. Dan bangsa apa dia? Dan dari suku apa dia? Nah, untuk itu dapat kita lihat ya bahwa dia itu di dalam Markus 7 ayat 26 ya. Markus 7 ayat 26, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, jadi sekarang kita telah dapat mengetahui bahwa perempuan itu tadi yang disebut dengan orang Kanaan itu adalah bangsa Yunani bersuku Siro-Fenisia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita sudah dapat mengetahui dengan jelas dari manakah Tuhan Yesus berangkat ke Tirus dan ke Sidon, dan peristiwa yang terjadi itu adalah semasi Yesus berada di daerah Tirus, di mana sewaktu perempuan Kanaan yang datang menghampiri Yesus, sekarang kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang Yunani ya, berbangsa Siro-Fenisia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu tadi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudaraku, perempuan Kanaan itu tadi, dia datang menghampiri Yesus sewaktu dia ada di Tirus. Dia berseru, ya, "Kasihanilah aku. Kasihanilah aku." Sekarang dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus, bahwa inilah yang disebut dengan merupakan doa. Inilah permohonan yang disampaikan kepada Yesus. Inilah yang disebut dengan doa. Maka dia sekarang memberitahu bahwa anaknya sementara menderita karena kerasukan setan. Yang dia minta, yang dia mohonkan, yang dia sampaikan bukan untuk dia, tetapi untuk anaknya yang sementara kerasukan setan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah menggambarkan kepada kita bahwa betapa perlunya dan betapa pentingnya dan betapa berharganya di mata Tuhan suatu doa syafaat. Beberapa waktu yang lalu, dalam 4M kita telah diberi penjelasan-penjelasan tentang betapa pentingnya doa syafaat itu, saudara. Saudara, di sini dikatakan bahwa perempuan itu menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Bukan untuk dia pribadi, tetapi adalah untuk anaknya. Di sini menggambarkan kepada kita, saudaraku, bahwa kita juga diberi petunjuk oleh kebenaran firman ini, supaya kita juga dapat mendoakan doa syafaat untuk orang lain, bukan hanya untuk kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dikatakan ya di dalam ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu memberikan pertolongan kepada ibu tadi atas permintaannya untuk menyembuhkan anaknya itu?
Yesus bukan tidak mampu. Tetapi sekarang dikatakan Yesus tidak menjawab. Ini memberikan petunjuk dan gambaran kepada kita saudaraku. Bahwa ada waktunya Tuhan. Yang penting bagi kita, sampaikanlah terus permohonan kita. Apa yang kita inginkan kepada Tuhan dengan iman kita. Saudara, sewaktu dia berseru, tolonglah aku Tuhan. Apa yang membawa dia untuk datang kepada Tuhan? Karena dia punya iman bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kesembuhan terhadap anaknya. Inilah yang digambarkan kepada kita saudaraku. Supaya kita punya iman. Karena iman ini dapat merubah keadaan. Jadi yang menjadi judul khotbah di pagi hari ini ialah iman dapat merubah keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia berteriak terus tetapi tidak dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan mau melihat sampai di manakah hati ibu Kanaan itu tadi. Apakah dengan tidak dijawab itu maka dia akan mengundurkan diri? Maka dia akan pergi dan tidak meneruskan permohonannya lagi. Tetapi di sini lalu murid-muridnya berkata, tadi dikatakan di sana, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Haleluya. Saudaraku, dalam kehidupan kita, banyak juga di sementara kita berdoa kepada Tuhan. Di sementara kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Ada hal juga saudara yang mengganggu. Yang mencoba-coba juga merintangi pikiran kita. Supaya kita berhenti. Tetapi mari kita terus memupuk iman kita. Karena dengan iman itu dapat akan merubah keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu Yesus memberikan jawaban atas teriakan-teriakan yang disampaikan oleh ibu Kanaan itu tadi. Jawab Yesus. Di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia menjelaskan bahwa kedatangannya adalah diutus untuk domba-domba yang hilang di Israel. Maksudnya bahwa kedatangannya memberikan keselamatan kepada orang-orang Israel. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena umatnya yang dituju itu sendiri tidak menerima dia. Maka ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita. Sehingga kedatangan Tuhan ya, tidak lagi hanya khusus untuk orang Israel. Tetapi untuk kita juga. Sehingga berita keselamatan itu, karena dia tertolak di Israel,
maka berita keselamatan itu sampai kepada ujung bumi dan sampai juga kepada kita. Sehingga kita juga dapat menikmati keselamatan itu. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak mau kedatangannya ke bumi ini, kedatangannya ke dunia ini menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan menginginkan kedatangannya akan selalu membawa hasil. Sehingga berita keselamatan itu sampai juga kepada kita di kota Bekasi. Dan juga kami yang di Kabupaten Bekasi. Ya, sekalipun kita namanya sama-sama Bekasi, tapi beda. Ada yang kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Kalau pimpinan Bapak Ibu yang di kota Bekasi adalah wali kota. Sedangkan pimpinan kami adalah namanya bupati. Haleluya. Saudaraku. Oh, begitu sangat indah, saudaraku. Nah. Tetapi apakah perempuan Kanaan itu tadi berhenti sampai di situ? Karena sudah dikatakan karena dia adalah orang Yunani, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Sedangkan Tuhan Yesus menjawab bahwa dia diutus adalah untuk domba-domba yang hilang di Israel. Loh, dia bukan orang Israel bukan dia orang Yahudi tapi dia adalah orang Yunani. Tetapi apa jawabannya? Di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, sekalipun seolah-olah Tuhan menolak dia, tetapi dengan cara itu dia tidak menjadi undur, tetapi dia terus tetap gigih datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Di sini saudara menggambarkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, jika kita berdoa kepada Tuhan dan doa kita belum mendapat jawaban, jangan berhenti. Tetapi teruslah memohon dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu waktu yang tepat memberikan apa yang saudara doakan. Apa yang ingin kita mau. Apa yang saya juga doakan. Tuhan lebih tahu waktunya. Kapan dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia juga tetap mencoba sampai di manakah. Dia tetap menguji sampai di manakah iman daripada perempuan Kanaan itu tadi. Nah, tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudaraku, bahwa Yesus menggambarkan bahwa orang-orang yang menjadi anak Tuhan atau yang menjadi warga daripada Tuhan, ini digambarkan adalah anak-anak. Tetapi orang yang tidak percaya bahwa Tuhan menggambarkan itu sama dengan anjing. Bagaimana saudara? Tapi apakah ibu Kanaan tadi meninggalkan Yesus? Jawabnya tidak. Saudara, andai kata kepada saya dikatakan, saya disejajarkan dengan anjing.
Mungkin saya sudah lari, lebih baik sudahlah. Masa kita disamakan dengan anjing. Tetapi perempuan Kanaan itu, dia membenarkan. Dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak meninggalkan Tuhan dengan perkataan itu. Tetapi malah dia membenarkan pernyataan Yesus. Saudaraku, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, luar biasa. Di sini saudara menggambarkan kepada kita bahwa kita harus mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Jangan kita merasa bangga. Oh, karena kita latar belakang kita adalah begini, maka kita harus bangga dengan latar belakang itu di hadapan Tuhan. Bahwa latar belakang kita dia tidak pandang. Yang dipandang oleh Tuhan hanyalah hati kita masing-masing. Amin. Oh, kalau seseorang dia pejabat, oh dia lebih mulia di mata Tuhan. Tidak. Ada seorang yang kerja sehari-hariannya hanya menyapu jalan raya dengan baju namanya pasukan kuning itu ya. Oren. Saudaraku, seorang pejabat tinggi tidak ada harganya di mata Tuhan. Tetapi seorang hanya kerjanya penyapu jalan. Tetapi itu sangat mulia di mata Tuhan. Kalau hatinya tetap melekat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti baru-baru kan kita tahu. Ada seorang jenderal bintang 2. Tapi perangainya seperti itu. Tidak berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak memandang latar belakang seseorang. Tuhan tidak memandang jabatan seseorang. Tuhan tidak memandang pekerjaan seseorang. Tetapi Tuhan hanya melihat hati seseorang. Hati saya dan hati saudara. Amin. Coba lihat. Sewaktu Tuhan menyuruh Samuel memberkati ya anak Isai menjadi raja di Israel. Anak yang pertama, gagah perkasa, ganteng. Anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Semua bilang Tuhan bilang tidak. Waktu itu Samuel berpikir, wah ganteng ya, sudah ini mungkin pilihan Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Sehingga Samuel berkata kepada ayahnya, apa tidak ada lagi anakmu yang lain? Ada, tapi dia sekarang sementara menjaga kambing domba. Dia menjadi gembala. Dikatakan, kita tidak akan makan sebelum dia hadir. Dipanggillah dia. Setelah dipanggil dilihat, masih remaja, merah-merah. Tapi Tuhan bilang, itulah dia, berkatilah dia. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan bukan melihat bahwa dia ganteng gagah, bukan melihat cantik atau tidak. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Oleh sebab itu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu yang lalu juga. Peliharalah hatimu. Haleluya.
Hati ini yang harus kita pelihara. Hati ini yang perlu kita pelihara. Supaya tetap menjadi hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah perempuan Kanaan itu tadi membenarkan apa yang Tuhan katakan, ya. Maka di dalam ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, benar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hatinya melekat kepada Tuhan, jika dia membenarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan mengangkat dia yang tadinya disejajarkan dengan anjing. Tetapi sekarang, hai ibu, suatu pernyataan kemuliaan bagi seorang perempuan. Tidak ada lagi di atas kata ibu. Sekarang Tuhan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah sesuai dengan engkau kehendaki." Dia menghendaki supaya anaknya sembuh. Maka seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudaraku di sini memperlihatkan kepada kita, jika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya anaknya dalam keadaan menderita, kerasukan setan, sekarang telah sembuh dan pulih. Maka iman kita, iman yang besar itu tadi dapat merubah keadaan. Yang tadinya dalam keadaan menderita, sekarang telah pulih dan menjadi berbahagia. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya teruslah kita jangan mau putus, tetapi melekatlah terus kepada Yesus. Karena jika kita melekat kepada Dia, maka segala sesuatu akan dapat kita lakukan karena bersama dengan Dia. Ya, sebagaimana di dalam Yohanes 15 itu dikatakan, jika ranting itu ya melekat, maka dia akan menghasilkan buah. Tetapi apabila ranting itu diputus, tidak ada hubungan lagi, maka dia akan kering dan dia akan dibuang dan dibakar. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajar kita pada hari ini supaya jangan kita melupakan Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap berseru kepadanya. Sekalipun dalam doa-doa kita belum ada jawaban. Tetapi percayalah, Tuhan tahu akan memberikan tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, memang firman ini boleh dikatakan begitu sederhana. Tetapi jika ini kita pegang, percayalah bahwa iman yang kuat, iman yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, maka dengan iman itu akan dapat merubah suasana hidup kita. Yang tadinya kita boleh mengalami selalu gundah dalam hati. Di mana pada tadinya kita boleh merasakan selalu merasa susah. Tetapi jika kita punya iman dan melekat kepada Tuhan,
maka percayalah dengan iman itu akan dapat membuat kita merasa bahagia dan penuh sukacita. Amin. Ya, terpujilah Dia, Allah kita, Allah yang maha besar dan Allah yang penuh kasih itu. Dan biarlah kebenaran firman ini ya boleh menjadi bahagian kita. Nah, dan saya undang pemain musik dan singer dan juga WL untuk tampil ke depan ya, supaya kita mengangkat mari juga saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita angkat pujian. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena dengan kebenaran firman Tuhan itu akan dapat menguatkan kita, sehingga kita boleh membangun iman di hadapan Tuhan. Karena dengan iman itu kita akan dapat maju terus. Karena dengan iman itu kita akan menjadi kuat. Karena dengan iman itu kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari saudaraku, kita menyanyi dengan lebih sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya
kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berkarya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau memateraikan kebenaran firman itu dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya kami terus Tuhan boleh menjadikan firman itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap telinga yang sudah mendengar dan hati yang telah menerima kebenaran itu kan selalu mengalami kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Layakkan kami Tuhan dan kuduskan kami semua. Sebentar Tuhan kami akan melakukan Tuhan persekutuan dengan Tuhan, dengan perjamuan yang kudus. Biarlah Tuhan setelah kami melakukan itu maka kami akan dikuatkan. Amin. Dengan melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, kami akan disempurnakan Bapa. Dengan melakukan perjamuan kudus ini kami akan dikuatkan Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hati kepada kami Tuhan. Hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan juga menerima kebenaran firman itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan memateraikan dalam setiap kehidupan kami. Supaya apa nanti yang kami lakukan sungguh-sungguh Bapa menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, mari kita persiapkan perjamuan kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita mengangkat roti. Dan renungkanlah saudara, bahwa roti yang ada di dalam tanganmu, bahwa roti yang ada di dalam tangan saya, bukan merupakan roti biasa. Tetapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Saudaraku, renungkanlah bahwa tubuh Kristus yang telah dipecah-pecah hanya untuk keselamatan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima roti yang adalah tubuh daripada Kristus, marilah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Haleluya. Haleluya. Bahwa ini adalah darah daripada Kristus. Ini adalah darah daripada Tuhan yang untuk penebusan kita semua. Dia rela, saudaraku, darahnya dicurahkan hanya karena dosaku dan dosa saudara.
Dia melakukan penebusan itu dengan harga yang mahal. Menyerahkan nyawanya dan memberikan darahnya dicurahkan. Haleluya. Mari kita dengarkan. Sebelum kita minum bersama firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Allah kami Allah yang besar. Allah kami Allah yang kuat. Allah kami Allah yang penuh kasih. Kasihanilah kami Tuhan. Karena kami ini adalah orang berdosa. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami adalah orang berdosa. Mari Tuhan berikan kami kekuatan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan dan kepulihan. Bagi mereka yang dalam keadaan lemah, berikan kekuatan. Bagi mereka yang mengalami persoalan, Engkau akan lepaskan dari persoalan itu. Berikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala kemuliaan dan segala hormat bagi namamu Bapa. Segala kemuliaan bagi namamu Yesus. Allah kami Allah yang penuh kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan persekutuan kami, dengan melakukan perjamuan kudus ini, kami semua akan dikuatkan dan kami semua akan mengalami sukacita. Kami semua akan mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, kami serahkan kembali. Amin, puji Tuhan. Saya percaya siang hari ini kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus kita kembali boleh mengingat bagaimana pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita dan ekstra kolekte untuk kita sama-sama mensupport kegiatan retret Natal kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama-sama beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini, seperti biasa di hari Selasa ada komunitas doa. Dan doa untuk Selasa kali ini kita akan berdoa masing-masing di rumah. Dan pastikan setiap kita boleh mengambil jam waktu berdoa dan hanya dengan doa kita bisa dikuatkan. Amin. Kemudian ada komsel gabungan juga yang sudah dilakukan di Jumat lalu. Jadi ini akan berjalan 2 minggu sekali. Mungkin minggu ini akan berjalan secara onsite di setiap area. Untuk waktunya bisa menghubungi setiap PKS atau PKS juga bisa mengecek area-area siapa saja yang ada anggota komselnya. Kemudian selanjutnya minggu depan kita ibadah kembali seperti jam yang sudah ditentukan, jam 9 pagi. Dan untuk ibadah Gloria Kids di lantai 3 juga jam 9 pagi. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu kita, keponakan, siapapun yang kita bawa ke tempat ini, mari kita ajarkan mereka untuk mereka sama-sama ikut beribadah di ibadah sekolah minggu anak-anak. Puji Tuhan. Kemudian untuk perayaan Natal kita, kegiatan retret Natal kita akan dilaksanakan di Sabtu Minggu 10 dan 11 Desember. Namun dari sekarang Bapak Ibu yang sudah mendaftar, atau ada yang belum mendaftar? Ada? Oh kayaknya sudah semua ya, puji Tuhan.
Kalau ada tapi tangannya tak terlihat oleh saya, boleh segera menghubungi panitia Natal ya. Di hadapan saya ini ada Bapak Danang, ada Bapak Sulis, kemudian ada Bapak Daniel yang di belakang. Bisa menghubungi, segera daftarkan. Saudaranya juga boleh diikutkan ya. Untuk usia anak di bawah 5 tahun free, tidak berbayar untuk pendaftaran. Untuk usia di atas 5 tahun sampai dewasa biayanya sama 250.000. Ya Bapak Ibu, cukup nggak kira-kira itu untuk retret? Enggak, itu sebabnya panitia bekerja sedemikian rupa. Mereka dengan berbagai cara ya, salah satunya lewat ekstra kolekte juga yang kita sama-sama akan lakukan siang hari ini, dan juga mereka akan berjualan makanan. Jadi di bawah ada penjualan makanan. Saya lihat hari ini banyak Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berpartisipasi ya. Kita habiskan jualan di bawah dan dananya dialokasikan untuk retret Natal kita. Amin. Mau support sama-sama? Yes, amin, luar biasa. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan ekstra kolekte untuk kegiatan Natal kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dalam bentuk berkat Tuhan, dan hari ini kami akan mengembalikan milik Tuhan dan akan memberikan persembahan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga kami akan memberikan ekstra persembahan untuk mensupport kegiatan retret Natal kami. Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang memberi diberkati oleh Engkau, bahkan ketika kami mungkin dengan keadaan kami belum sempat memberi, tetapi kami percaya Engkau juga akan memberkati setiap umat-Mu. Dan hari ini kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Yuk lagi bersama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku bersyukur. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan terus nama Tuhan. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur.
panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar Amin. selamanya, Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Haleluya. Kami percaya setiap persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur karena Tuhan luar biasa sudah memberkati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada nanti Bapak Gembala akan tutup di dalam doa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau lakukan dan Engkau perbuat dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini mungkin dengan hati yang susah, dengan rasa yang sakit, dengan tubuh yang lemah. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat anugerah, kasih karunia Tuhan yang terus tercurah kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberi rasa tenang, diberi rasa aman. Bahkan kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulut kami masih bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Hati kami masih bisa menikmati Tuhan. Pikiran kami masih bisa mengingat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah lelah menemani kehidupan kami. Apapun yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar untuk kami selalu melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami masih bisa beribadah itu juga karena kebesaran dan kemurahan Tuhan. Kami masih bisa beribadah dengan nyaman, dengan lancar, dengan baik tanpa diganggu oleh apapun. Itu semua juga karena berkat kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih-Mu melimpah Tuhan atas mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan pagi hari ini, biarlah mereka boleh menuai bersama dengan Tuhan. Bahkan buat kami Tuhan, para jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini, biarlah kami semua boleh melihat dan menikmati bahwa setiap musim hidup kami Tuhan selalu bekerja bersama dengan kami. Lewat ibadah hari ini Tuhan, biarlah kami boleh terus mengucap syukur bahwa Tuhan selalu baik kepada setiap kami. Berkati kami Tuhan, para jemaat-Mu, supaya kami terus diberi kekuatan oleh Tuhan, terus diberi hikmat oleh Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus untuk mampu mengucap syukur dalam setiap apapun keadaan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus diikat oleh kasih-Nya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh bersama di dalam firman-Nya Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar mendekatkan hidup kami supaya kami boleh semakin intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat atas gereja kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus melawat kami, Tuhan terus menemani perjalanan gereja ini. Biarlah terus Tuhan memberkati apapun yang gereja ini perbuat. Biarlah semuanya boleh selaras dan sehati dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah Engkau bekerja di dalam gereja ini Tuhan bersama dengan kami. Kalau sebentar Tuhan kami ingin berpisah dari tempat ini, Tuhan menyertai langkah kami. Ketika kami pulang ke rumah atau kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami boleh menjaga hidup kami seperti Tuhan selalu setia menjaga kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah studi anak-anak kita, diberkatilah setiap apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan supaya setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami juga memiliki karunia untuk bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.